nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ruqyah dengan bahasa Arab. Jika selain bahasa Arab, maka harus difahami maknanya. Ketentuan yang ketiga, hendaknya meyakini bahwasanya ruqyah tidaklah memberi pengaruh dengan sendirinya, akan tetapi kembali kepada Allah. Jadi ruqyah yang dibaca itu ya tidak bisa memberi pengaruh. Yang bisa memberikan pengaruh adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan, bukan bacaannya. Bacaan itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan penyakit tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara meruqyah? Disebutkan oleh para ulama. Ya. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama ya adalah dengan an-nafas. Nafas itu ya maknanya adalah meniup, Pak, ya. Disertai dengan sedikit sekali air liur. Ya. Ada kan yang keluar sedikit, Pak, air liur ketika kita meniup, ya. Ada juga yang mengatakan para ulama tanpa air liur. Nah, perhatikan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya shalihah minallah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak tidur, kemudian Bapak bermimpi ya, mimpi yang baik ketika tidur, ketahuilah bahwasanya mimpi itu datangnya dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Mimpi naik haji, Pak, labbaik Allahumma labbaik ya Allah, ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Mimpi lagi ngelempar apa, Pak? Jumrah. Ya. Itu mimpinya datang dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu ya minasyaitan. Adapun mimpi yang buruk ya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari mimpi yang buruk. Ketahuilah bahwasanya datangnya dari syaitan. Dari siapa? Dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu. Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang buruk, ya, falyanfis hina yastaykid thalatha marrat. Ketika dia mendusin, Pak, bangun, ya, wah, mimpi buruk ini. Hendaklah dia ya meniup 3 kali. Ya. Wa fi riwayah falyabsuq an yasari. Dalam riwayat yang lain, hendaklah dia meludah 3 kali ke kiri. Ya. Wa yata'awwadz min syarriha. Setelah dia meniup 3 kali ke kiri, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha la tadurruh. Karena sesungguhnya hal itu tidak akan membahayakannya. Ya. Jadi ini adabnya, Pak, ketika seorang mimpi buruk. Pas bangun mendusin, kaget karena mimpi buruk, hendaklah dia meniup ke arah kirinya 3 kali, ya. Lalu dia membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali, lalu dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepada Allah. Dan ingat bahwasanya mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Ya. Maka ini cara diri kita, ya, cara agar kita meruqyah diri kita, yaitu dengan meniup. Hadis ini menjadi dalilnya. Yang kedua, at-tafl, ya. Yaitu dengan meniup disertai air liur namun tidak sampai derajat meludah, ya. Artinya enggak banyak berarti ya, Pak. Ya. Sebagaimana kisah Abu Sa'id Al-Khudri di mana disebutkan, faja'ala yatsfulu wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta laka'annama nushita min iqalin. Nushita min iqalin. Maka sahabat yang meruqyah meludah dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin hingga seakan-akan orang tersebut baru saja lepas dari ikatan. Dalam riwayat yang lain, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'a buzaqahu wa yatsfil fabara.
Maka sahabat pun ketika meruqyah belum membaca Al-Fatihah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya, ya. Dia mengumpulkan ludahnya lalu meludah sedikit, ya. Maka sembuhlah orang tersebut. Ya. Ibnu Hajar berkata, "Anna nafatha duna tafli wa idza jaza taflu jaza nafsu bi tariqil ula." Sesungguhnya nafas tiupan itu di bawah dengan at-tafl. Dan jika at-tafl ya diperbolehkan, maka an-nafas tentu lebih utama untuk diperbolehkan. Ini cara yang kedua dalam meruqyah. Ya, Pak. Ya, kalau ada yang sakit, ada yang kemasukan jin ya atau kena ain, ya, kita bisa menggunakan cara ini. Cara yang ketiga, ya, meruqyah tanpa tiupan sama sekali, ya. Bisa kita pilih, Pak, tanpa ditiup, ya, ngeruqyahnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw utiya bihi qala adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada ya atau tatkala beliau menjenguk orang sakit atau didatangkan orang yang sakit kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ini Pak doanya, Pak. Ya. Adhibil ba'sa. Ya Allah, hilangkanlah rasa sakitnya. Ishfi wa anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang menyembuhkannya. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Maka ini diantara adab ketika kita menjenguk orang sakit. Ya, Pak. Kita katakan yang baik-baik. Kita motivasi, insya Allah sembuh, Pak. Insya Allah kita sholat berjamaah lagi. Insya Allah Bapak panjang umur, di atas keimanan, di atas ketakwaan. Insya Allah sakitnya Bapak bisa menggugurkan dosa-dosa Bapak. Jika Bapak ikhlas, insya Allah sakit Bapak akan meninggikan derajat Bapak. Jika Bapak ikhlas, tidak menggerutu, ya, tidak seudon sama Allah, ya. Kita berikan nasihat tersebut. Baru terakhir kita doakan sebagaimana Nabi mendoakan orang yang sakit. Doanya, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Udah pulang, ya. Maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia, Pak. Sebagaimana yang telah saya sampaikan. 70.000 malaikat. Enggak sedikit, Pak. Banyak. Satu malaikat aja kalau berdoa sama Allah, Allah kabulin. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Allah kabulin. Mau berdoa baik ataupun buruk, malaikat Allah kabulkan doanya. Apalagi 70.000 ya, Pak. Kalau dia menjenguknya di pagi hari, malaikat tersebut akan mendoakan dia sampai sore hari. Kalau dia menjenguknya di sore hari, kata Nabi, maka malaikat ya yang 70.000 itu akan mendoakan dia sampai pagi hari. Adil Allah, Pak. Kita punya Allah yang maha adil, yang maha baik, yang maha mampu atas segala sesuatunya. Ini yang ketiga, ya. Yang keempat, cara meruqyah, ya, yaitu mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Ya, dalilnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul lil marid, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang sakit. Nabi mengatakan kepada orang yang sakit, bismillahi turbata ardina, dengan nama Allah ya tanah bumi kami, ya, wa biriqati ba'dina, dan dengan air liur sebagian kami, yushfa saqimuna, disembuhkanlah oleh Allah orang yang sakit ini, biizni rabbina, dengan izin Rabb kami. Ya, makna hadis ini adalah, ya, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengambil air liur dengan jari telunjuknya, lalu beliau meletakkan telunjuknya di tanah. Kemudian sebagian tanah menempel pada jarinya beliau, ya. Lalu beliau mengusapkan pada lokasi luka atau daerah yang sakit, ya. Dan beliau mengucapkan doa ini, yaitu apa? Bismillahi turbata ardina wa biriqati ba'dina yusfasaqimuna biizni rabbina. Ya. Ini juga ya bisa kita amalkan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian yang kelima, mengusapkan tangan ke tubuh. Ya. Dari Utsman ya bin Abil As Ats-Tsaqafi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan kepada Nabi tentang rasa sakit yang ya dia rasakan. Ya, semenjak beliau masuk ke dalam Islam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya, wahai Utsman, letakkanlah ya yadaka, tanganmu, 'alalladzi ta'allama min jasadik, di tempat atau di tubuh yang engkau merasakan sakit, pegang. Wa qul, dan katakanlah bismillah, bismillah, bismillah. Berapa kali, Pak? 3 kali. Perut kita sakit nih, pegang perut kita. Ya, baca bismillah, bismillah, bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kata para ulama, bismillah itu maknanya adalah asta'inu billah. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu. Di situ baul isti'anah yang memiliki makna asta'inu. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu. Kemudian apa? Wa qul sab'a marratin. Lalu katakanlah olehmu, wahai Utsman, ya, 7 kali. Apa doanya? A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. A'udzubillahi wa qudratihi. Bisa dihafal ini, Pak. Ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi, ya, dengan kekuasaannya. Min syarri ma ajidu wa uhadziru. Dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku dapatkan atau takutkan. Ya. Jadi keburukan itu ya bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sanggup. Allah mampu menghilangkan keburukan itu dengan izinnya. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keenam, ya, ruqyah dengan membaca ya lalu meniupkannya ke air. Nah, jadi ada air nih, Pak. Kita bacakan Al-Fatihah ya. Bacakan Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, bacakan ayat kursi, kemudian kita tiupkan ke air tersebut. Setelah itu airnya diminum oleh yang sakit, ya, air mateng ya, Pak, ya, atau diusapkan kepada bagian tubuh yang sakit. Selesai kita baca, kita tiup, ambil airnya, kita usap, ya, kepada bagian tubuh yang sakit. Atau juga, ya, kalau air mentah nih, Pak, dimandikan. Ya, ngeruqyahnya di luar kamar mandi tentunya ya, Pak. Dibaca, ya. Karena itu punya pengaruh, Pak. Dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dimandikan kepada orang yang sakit atau terkena ain, ya. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat lalu beliau disengat kalajengking. Nabi pernah disengat oleh kalajengking. Maka beliau berkata, la'anallahul aqrab. Semoga Allah melaknat kalajengking, ya. La tada' musalliyan wala ghairah, ya. Kalajengking ya tidaklah meninggalkan gangguannya kepada orang yang sedang sholat, tidak juga kepada yang lainnya, ya. Jadi kalajengking tetap mengganggu walaupun dia sedang sholat, ya. Summa da'a bima'in, Nabi meminta air, wa milhin, dan garam, wa ja'ala yamsahu 'alaiha, kemudian Nabi ya mengusap ya dengan air tersebut, ya. Dan sebelumnya apa? Nabi membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kita semua hafal insyaallah ya, Pak. Ya. Baca al-kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq. Baca al-falaq
wa qul a'udzu birabbin nas. Bacaan nas. Ya, 3 surat ini. Ya. Kemudian ditiupkan dan diusapkan ya ke bagian yang sakit. Sebagaimana Nabi ya mengusapkan kemana? Ke tempat atau ke bagian tubuh beliau yang sengat oleh kalajengking. Ya. Yang ketujuh yaitu menuliskan sebagian ayat Al-Quran lalu menghapusnya dengan air. Kemudian meminum air tersebut ya atau mandi dengan air tersebut. Namun metode ini dibenci oleh Ibrahim An-Nakhai, ya, Ibnu Sirin dan Ibnul Arabi, di mana beliau mengatakan wahiyya bid'atun minasyaitan. Ini adalah bid'ahnya dari syaitan, ya. Karena metode ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak seorang pun dari sahabat beliau yang melakukannya, ya. Tadi sudah disampaikan bacaan yang dibaca ya dari Al-Qur'an yaitu apa, Pak? Al-Fatihah, ayat kursi, ya. Kemudian bismillah ya. Kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kemudian al-mu'awwidzat yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Kafirun, ya. Kita baca, ya. Kemudian membaca surah Al-Baqarah bisa juga, ya. Kemudian juga membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebatilan sihir, ya. Seperti surah Al-A'raf ayat 117 dan sampai 119. Itu ayat yang ya menjelaskan bahwasanya sihir itu batil, ya. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, sihir tersebut akan hilang atau sakit tersebut akan sembuh, ya. Adapun dari hadis Nabi mengajarkan ya doanya bismillahi urqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang menyakitimu, ya, min syarri kulli nafsin au ain hasidin Allahu yashfik, bismillahi urqiq, dari kejahatan setiap jiwa dan mata hasad. Makanya Pak, kalau kita punya kenikmatan jangan bermudah-mudahan kita upload di media sosial. Dikhawatirkan apa, Pak? Ada orang yang hasad, ada orang yang dengki, ada orang yang iri sama kita, kemudian kita terkena ain, kita sakit, atau cucu kita, atau anak kita yang lagi lucu-lucunya, Pak. Ya, kalau misalkan orang tersebut kagum, lalu dia mengucapkan barakallahu fiik, selesai, nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan dia tidak mengucapkan atau berdoa kepada Allah dengan keberkahan. Ya, mendoakan keberkahan kepada sesuatu yang dia kagumi. Ya, sementara kita tidak tahu, ya, di medsos itu banyak ribuan teman kita, ya Pak. Dari mana ini ain? Kalau seandainya tahu, ya, seperti kisahnya tadi Sahal, tahu, ya, dia yang terduga ainnya itu dari dia, lalu Nabi panggil, Nabi suruh untuk berwudu, bekas wudunya dimandikan dan sembuh. Nah, kalau sekarang Pak, siapa aja bisa lihat, bahkan dari luar negeri pun bisa melihat. Ya, mungkin dia adalah orang yang terkenal. Ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, bisa makan enak, bisa makan di sini, bisa makan di situ. Ya, kalau promosi lain ya Pak. Ya, kalau promosi lain. Ya, ini yang jadi masalah kalau misalkan ada orang-orang yang kenal sama kita, ternyata dia iri, hasad sama kita. Lalu suatu ketika kita posting sesuatu di status WhatsApp, ya, lalu dia iri sama kita. Na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita. Maka kita punya media sosial, ya, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Share faidah. Ya, kita nggak bisa berdakwah, ya, mencari ini dan kita share yang udah ada. Banyak tuh Pak, ya, yang sudah ada, kita share di status WhatsApp kita, Instagram kita. Dengan sebab itu orang akan mengetahui ilmu yang belum dia ketahui, dan itu akan menjadi pahala buat kita. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi tentang orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab, yaitu yang pertama adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ya. Kemudian ya tidak pernah merobat dengan kai, ya, yaitu besi yang dipanaskan, ya.
Kemudian ya tidak pernah bertatoyur ya, dan yang keempat adalah mereka bertawakal kepada Rabb mereka dengan sebenar-benarnya tawakal ya. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ya Pak. Semoga ya dengan apa yang disampaikan di pagi hari ini bertambah keimanan kita. Kita tahu bagaimana caranya meruqyah diri kita atau saudara kita, keluarga kita apabila mereka sakit, ya Pak. Jadi yang pertama kali kita lakukan kepada mereka adalah kita berdoa kepada Allah. Ruqyah ini yang pertama kali Pak, sebelum berobat. Nah, sebelum berobat ke dokter, yang pertama kali kita lakukan meruqyah, ya. Dan nggak perlu, nyari ustadz, kita bisa sendiri, ya. Kita bisa sendiri, tinggal baca Bismillah, 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 atau kita baca Al-Fatihah, kita tiupkan, ya. Ya kita minumkan, ya di gelas yang air kita bacakan Al-Fatihah, A'udzubillah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kita tiupkan, kita minumkan. Itu yang pertama kali, baru berangkat ke dokter. Seperti itu, Pak. Barakallah. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Yang paling penting bacaannya itu betul. Betul. Yang dibaca itu betul. Betul. Dan niatnya betul. Kenapa? Jangan sampai kita lagi ke kemudian kita salah. Itu bukan iman. Betul. Jadi kita jadi yang tidak benar, yang salah benar. Betul. Saya kira itu bagus sekali. Dan saya sarankan dibuat aja semacam tulisan sedikit dan itu ya bagus kalau kamu bisa menceritakan seperti yang tadi singkat. Kemudian ditempel bisa dibaca oleh orang. Ya. Siapa yang jadi banyak. Ini Allah. Itu saran saya. Terima kasih selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya benang merahnya jelas. Pertama penjelasan tentang orang yang surga. 70.000 itu dari Islam. Artinya salah satunya adalah tidak minta untuk diri. Ternyata setelah penjelasan selanjutnya, penjelasan dia. Kita lakukan selama ini dengan syarat-syarat tadi beberapa macam sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin ada membaca 9 kemudian dengan Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu ya. Bukan menginginkan ada yang kita lakukan itu dalam bulan. Jadi mohon penjelasannya di satu pihak kita kalau mau termasuk golongan masuk surga tanpa hisab tidak minta rupiah, tapi Nabi mengajarkan juga jangan rupiah sehingga umatnya melakukan ini dengan megahnya harus jelas supaya kita jangan berkata kenapa ingin masuk kepada 70 itu, tapi ada pelajaran yang pada kita untuk merupiah yang benar-benar ayat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi hukum ya meminta untuk diruqyah ya. Afwan satu-satunya dari Pak Haji dulu ya. Pak Haji siapa? Yang pertama dulu ya Pak, pertanyaan yang pertama ya. Terkait yang pertama itu ya ketika seorang merasakan sesuatu ya atau sakit atau apa ya, hendaklah dia yang pertama kali dia harus melihat juga ya Pak kepada siapa dia meminta diruqyah, hendaknya kepada orang yang benar dan niatnya harus benar. Dan ketika meruqyah ya dia yakini bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari siapa Pak?
dari Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Yang meruqyah ikhlas dan yang diruqyah pun harus ikhlas. Ya, seperti kalau dia terkena sihir misalnya atau kemasukan jin atau dia memiliki sesuatu pegangan, ya. Lalu dengan sebab itu dia sering kesurupan, ya. Maka dia harus ikhlas melepaskan hal tersebut, ya. Dia harus meninggalkan semua macam bentuk-bentuk yang dianggap bisa mendatangkan manfaat seperti jimat-jimat yang lainnya. Seperti itu, Pak. Kalau misalkan dirinya sendiri yang diruqyahnya itu nggak mau, masih pengen, lalu sehebat apapun yang meruqyah, maka tidak akan berarti. Jadi harus dari si pasiennya ini harus mau melepaskan semua itu. Udah bertobat sama Allah, menggantungkan semua datangnya dari Allah. Kebaikan, kemudaratan datang dari Allah. Yang menghilangkan kemudaratan semua Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi selesai. Ya seperti itu ya, Pak. Ya. Dan kemudian pertanyaan ya Pak Haji Taruh tentang benang merah. Nah, di sini kenapa ya Nabi mengatakan ya orang-orang yang tidak minta diruqyah, ya. Ketahuilah bahwasanya meminta diruqyah itu hukumnya boleh. Namun ya meskipun boleh, kenapa? Ya, karena dia mengurangi kemurnian tauhid, Pak. Ya. Karena ya termasuk bentuk meminta kepada makhluk. Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Sedikit ya. Dia meminta kepada makhluk, ya. Seandainya dia bisa meruqyah sendiri itu lebih baik. Nah, bagaimana? Ya kita harus belajar. Dan ilmunya sudah ada, sudah disampaikan. Ketika kita ya mengalami sesuatu, kesulitan, sakit, ya, atau ya dan yang lainnya, ya, yang terbaik adalah dia meruqyah dirinya sendiri, tanpa dia meminta ruqyah. Itu yang terbaik. Maka seorang dituntut untuk belajar, ya, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada seorang yang ingin meruqyah ya, tanpa diminta. Nah, tanpa diminta, ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku meruqyah?" Nah, jadi dia pengen meruqyah saudaranya, Pak, tanpa saudaranya meminta. Maka Nabi SAW menjawab apa? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Ya Pak, ruqyah manfaat, Pak. Manfaat jelas. Ya, tanpa dia meminta, kita ada inisiatif, kita ngeruqyah, itu boleh. Semoga dengan tersebut ya dia tidak termasuk orang-orang yang meminta diruqyah, ya. Dan Nabi juga pernah meruqyah sahabat, ya. Malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi SAW, ya. Ini dalilnya, ya. Dan dengan sebab itu orang yang diruqyah sama Nabi sembuh dengan izin siapa, Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pun sembuh, ya, karena Nabi pernah ya disihir, ya, pernah Nabi kena sihir, itu Nabi. Dan ingat, Nabi kena sihir dengan izin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa ma hum bidharrina min ahadin illa biiznillah. Tidaklah mereka bisa memberikan bahaya kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi kita sakit, kita kena sihir, kita kenapa-napa, ya, itu atas izin siapa, Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemauannya tukang sihir. Kalau Allah nggak izinkan, itu tukang sihir nggak bisa mengirimkan jinnya. Ya, jadi dengan izin siapa, Pak? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu, Pak. Kita tidak minta diruqyah, ya. Namun kita boleh meruqyah, ya, apabila dibutuhkan, ya. Maka kalau seorang ya semua dari kita belajar bagaimana
ya cara meruqyah, apa yang dibaca, bagaimana adab-adabnya, seperti apa yang mesti dipersiapkan. Tentunya dia tidak akan minta diruqyah, Pak. Karena udah tahu ilmunya, ya. Sekarang ya kita bisa baca artikel-artikel yang sudah dijelaskan, ditulis oleh para asatidzah. Dari artikel tersebut bisa menjadi panduan ketika seorang ada yang terserang penyakit, atau bisa kita baca, bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan seperti itu, Pak. Ya, dan kalau ada yang sakit bisa kita langsung memberikan manfaat kepada dia dengan kita meruqyah dia. Wallahu taala alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.